Suatu hari ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, Nabi Idris mengajukan permintaan unik. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Nabi Idris menjawab, terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tujuan kedua, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan, tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Neraka selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Atas izin Allah, kita dapat bertemu lagi dengan dalang milenial Celoteh Dewala Cepot. Dalam kesempatan yang baik ini, Ki Dalang akan mempersembahkan cerita Neraka Selingkuh. Agar jangan mengkorupsi waktu, mari kita mulai pagelaran ini. Di sore hari, Cepot dan Dewala sedang santai sambil membaca koran Indonesia. Rupanya mereka tertarik dengan berita yang sedang viral, yaitu kades wanita nggak butuh jabatan, tapi butuh selingkuhan. Keduanya tertawa ngakak setelah selesai membaca berita itu. Lalu Cepot bergumam, gua kira berita apa, Del? Nggak taunya berita selangkangan. Gimana menurut lo kalau ada Bokin lagunya kayak gitu, Del? Bini kades lagi. Itu Boken yang imamnya lemah. Dia udah masa bodoh dengan urusan kehormatan lakinya. Pokoknya
Bini yang kayak gitu anggap aja setan. Dan besar kemungkinan didikan agamanya kurang. Kalau dia Islam mungkin gak pernah baca Quran, apalagi memahaminya. Mungkin dia nggak tahu dengan firman Allah di Quran surat Al-Isra ayat 32. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Tegas sekali Allah mengingatkan, mendekati aja gak boleh, apalagi melakukan. Itu dosa besar. Untung aja terjadinya di Indonesia. Coba kalau terjadi di Arab, dirajam loh. Jadi ngedeketin aja gak boleh, Del. Kalau gini gua gak mau lagi deketin Markona. Lagian lu maksiat mulu, nikah ngapa? Itu masalah undang-undang perzinahan di negara kita aja menggantung terus. Kayaknya ogah-ogahan tuh anggota DPR. Makanya hidup di negara Arab martama yang falsafah negaranya Pancadharma enak. Mau karaoke ditemenin sama cewek cakep ada tempatnya. Mau berzina ada, tinggal masuk ke panti-panti pijat plus. Pokoknya tempat maksiat tersedia dan dilindungi undang-undang. Emang dilindungi undang-undang, Del? Ya dilindungi lah. Semua tempat begituan mereka punya izin operasi kok. Mengapa lo senyum? Senyum, ha? Kalau gua sih oke-oke aja banyak tempat maksiat supaya gampang selingkuh. Ya pasti lo mah kan setan. Udah bukan manusia lagi lo. Bukan juga, Del. Cuma mirip setan. Del, masalah zina di negara kita kayaknya udah dianggap biasa. Kan beberapa waktu yang lalu di negara tetangga kita Indonesia ada seorang ustadz pimpinan pesantren di Bandung yang menjinahi santriwatinya sampai melahirkan anak. Itu gimana, Del, kalau ustadz kayak begitu? Kalau pendapat oknum ustadz itu sudah ingkar dari ayat-ayat Allah. Dia pasti tahu banyak ayat-ayat Quran tentang perzinahan tersurat dalam Al-Quran. Orang yang sudah tahu seperti ustadz itu mengenai banyak ayat tentang perzinahan, tapi ia sengaja melanggarnya, itu yang bilang ia sudah ingkar terhadap kitab sucinya. Kalau hukum negaranya kayak apa, deh? Lo tanya aja sama pakar hukum yang di sono, di negara sono. Kalau masalah perzinahan atau perselingkuhan, ibu kades dengan sekdesnya gimana hukum agamanya, Del? Pokoknya dia telah melakukan dosa besar karena dia seorang istri. Kalau dia dicerai oleh suaminya, dia harus nikah dengan si sekdes itu. Dia pasangan yang cocok, penjina dengan penjina.
pas dengan firman Allah yang tersurat dalam surat An-Nur ayat 3. Firman Allah, penjina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan penjina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Begitu keras kan peringatan Allah tentang perzinahan. Iya ya Del, kalau gitu selingkuh itu jalan ke neraka ya Del. Tapi gue pernah dengar Del, ada yang mengartikan bahwa selingkuh itu selingan agar keluarga utuh. Itu gimana Del? Toh pala lu bejat. Kalau ketahuan mah bini, bukan pala lu pada benjol. Kayak gua kemarin ke Gap sama Bokin, muka gua jadi bengap kayak bakpao. Ciun. Del, kok di negara kita perselingkuhan banyak terjadi ya? Nggak bisa bicara banyak selama hukum jinah belum diterapkan. Perzinahan akan terus berlangsung. Sebenarnya nih, organisasi ulama Amarta harus punya sikap tegas. Mereka jangan cuma buat fatwa yang ecek-ecek. Sebagai ulama yang harus menegakkan hukum Allah, mereka harus berani mengajukan permohonan agar hukum-hukum Allah banyak diterapkan di negara Amarta yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa jangan cuma jadi slogan, tapi hukum-hukum Tuhan banyak yang tidak dipakai. Contohnya, hukum Tuhan mengenai pidana perzinahan belum rampung. Jangan sempit berpandangan ketika bicara hukum-hukum Allah harus dipakai di Amarta, lalu di-cut dengan alasan bahwa Amarta bukan negara agama, tapi negara Pancadharma. Lagian siapa yang akan merubah negara? Kita cuma pingin hukum Allah banyak dipakai. Del, kenapa jadi bicara politik lu? Nah ini nih, yang punya pandangan sempit tentang hukum Allah. Lo kira hukum pidana cuma ada di Quran? Di semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah mengenai hukum pidana ada. Masa iya Del? Di kitab suci apa? Del? Satu contoh dalam kitab suci Taurat. Ada firman Allah yang berbunyi, Allah telah menetapkan hukum bahwa nyawa dibayar dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Barang siapa memutus perkara tidak memakai hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini tersurat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45. Juga dalam Injil orang Kristen juga mempercayai 10 hukum Tuhan dari Taurat, dan di dalamnya juga ada hukum perzinahan. Jadi pejabat negara jangan buru-buru alergi dengan hukum-hukum Allah. Jangan lalu berdalih, wah ini mau merubah negara nih. Jangan dangkal lo jadi pejabat. Bukan dangkal Del, dia takut dipotong tangan kalau dia korupsi, dan takut dikebiri kalau dia selingkuh. Mungkin yang jelas neraka buat selingkuh. Jelas enggak Cion?
Cukup sekian dulu pemirsa. Lain kali kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Saya Andi Bondan dengan celoteh Dewala Cepot mengakhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.